Hello, welcome back to my channel. In this video, we will learn about simple present tense atau biasa juga disebut sebagai the present tense. The present tense menunjukkan sense of permanence atau fakta, kebenaran umum, keadaan, atau kegiatan yang bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah. Rumus untuk simple present tense pada kalimat verbal bisa kita lihat seperti di screen, di mana untuk kalimat positifnya verbnya itu ditambah s or es. Penggunaan es biasanya diletakkan pada kata yang berakhiran s, sh, atau ch. Contohnya pass menjadi passes, finish menjadi finishes. Terus untuk yang berakhiran y, huruf y-nya itu diubah menjadi I plus es. Jadi contohnya seperti try menjadi tries, study menjadi studies. Jadi huruf y-nya itu diubah menjadi I. Selanjutnya rumus untuk kalimat nominal, yaitu untuk yang positifnya ada am is are, kalau yang negatifnya tinggal ditambahin not, dan untuk yang pertanyaannya am is are-nya dibuat di depan baru kemudian subject. Lalu untuk frekuensi adverbs-nya ada never, always, every day, atau every month, atau every year, usually, often, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Di sini akan saya bahas bagaimana penggunaan do atau does untuk kalimat negatif atau kalimat pertanyaan yang ada di simple present tense. Hal dasar yang harus kita tahu itu untuk yang verbal, penggunaan do itu adalah subjek yang harus I, you, they, dan we. Sedangkan untuk does, dia adalah subjek yang she, he, atau it. Dan untuk yang negatifnya, ketika kalimat itu menjadi sebuah pertanyaan, kita tinggal meletakkan do or does-nya di depan, baru kemudian subjeknya, baru kemudian verb one-nya. Contohnya nih, do I study, do they study, atau does she sleep, atau does she cook, seperti itu ya. Terus kemudian kalau untuk yang kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan not-nya setelah kata do or does. Tetapi do dan does-nya ini kita letakkan setelah subjek. Jadi, I don't study, you don't study, she doesn't sleep, he doesn't cook. Seperti itu ya. Di sini sudah saya letakkan yang mana yang subjek, yang mana verb one. Jadi untuk kalimat-kalimat selanjutnya bisa dibuat sendiri dan disesuaikan sama slide yang ada di sini ataupun yang sebelumnya ya. Dan untuk yang what does this word mean, itu tidak bisa kita ganti menjadi what means this word ya. Biasanya kan orang banyak salahnya di sana. Jadi yang tepat itu adalah what does this word mean, seperti itu ya. Selanjutnya kita membahas tentang penggunaan am, is, atau are pada kalimat yang predikatnya bukan kata kerja tetapi merupakan kata benda, kata keterangan, kata sifat, atau kata lainnya. Jadi penggunaan am, is, are itu bisa kita lihat di tabel ini. Untuk subjek I dia menggunakan am, untuk you, they, we kita menggunakan are, untuk she, he, it kita menggunakan is. Contohnya adalah I'm tired, I'm not tired, am I tired? Tired itu kan bukan kata kerja, tetapi kata sifat gitu ya. Seperti I'm dizzy, is she angry, dan selanjutnya. Lalu, untuk apa sih sebenarnya simple present ini kita gunakan? Atau pada saat kapankah kita menggunakan simple present ini? Jadi simple present ini biasanya digunakan salah satunya adalah untuk kebenaran umum atau general truth, di mana menyatakan bahwa sesuatu itu benar di masa lalu, benar di masa kini, dan juga benar di masa depan. Atau bisa juga kita katakan bahwa simple present ini digunakan untuk menyatakan pernyataan umum tentang fakta dan kebenaran yang abadi. Contohnya, the world is round, the sun is bigger than the moon, iron sinks in water, the earth goes around the sun, dan selanjutnya. Kemudian digunakan juga untuk menyatakan sebuah kebiasaan atau kegiatan yang setiap hari dilakukan. Examples, I am sometimes late to office. Jadi kadang-kadang dia telat ke kantor. Artinya mungkin dia hari ini telat, tapi kemungkinan dia 3 hari lagi juga akan telat gitu ya. Terus yang selanjutnya, she is not at home every morning. Do you always have breakfast every day? They sometimes go to school by bicycles. Jadi dari contoh-contoh yang ada di sini, ini adalah kegiatan yang menjadi kebiasaan atau kemungkinannya setiap hari dilakukan. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga digunakan untuk perintah, saran, atau permintaan.
Contohnya, open your book to page 25, write his name here please. Try to write with your left hand. Dan yang selanjutnya adalah digunakan untuk rencana atau jadwal yang sudah pasti. Contohnya, our car leaves at 6 o'clock tomorrow morning. Artinya, mobilnya itu besok akan berangkat. Jadi saat ini mereka belum berangkat, tapi jadwalnya udah pasti, besok pasti berangkat, besok pagi gitu ya. Contohnya yang kedua yaitu school holiday starts on 10th of June. Jadi saat ini mereka masih sekolah, belum libur gitu ya. Tetapi jadwalnya sudah pasti tanggal 10 Juni mereka libur. Dan begitu juga untuk contoh yang nomor 3 ya. Lalu yang kelima digunakan untuk rencana yang akan dilakukan. Biasanya ini digunakan bersama dengan future tense. Nanti saya akan bahas di pembahasan future tense ya. Example, she will give a book before she leaves. They will sing when you celebrate your birthday next week. Jadi di sini she will give-nya itu adalah bentuk dari future tense ya. Sedangkan kalau she leaves itu adalah simple present tense. Subject plus verb 1 plus else ya, karena dia leaves itu adalah kata kerja. Terus kemudian ada they will sing when you celebrate your birthday next week. Artinya di sini juga the will itu adalah future tense, sedangkan you celebrate itu adalah bentuk dari simple present tense. Jadi subjeknya itu you, celebrate-nya itu adalah verb 1, merayakan, seperti itu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Simple present ini sering digunakan dalam judul berita untuk membicarakan kejadian masa lampau atau yang baru saja terjadi. Juga bisa digunakan untuk merujuk isi pada buku, film, koran, dan lain sebagainya. Examples. Yang pertama adalah quick hits Japan. Contohnya Jepang itu baru dilanda gempa sekitar 10 menit yang lalu. Jadi semua berita bahasa Inggrisnya mereka buat quick hits Japan. Terus yang kedua, the Indonesian Foreign Minister resigns. Scientists find a COVID vaccine. Terus yang keempat, at the beginning of the book, the man woman becomes a doctor. Ini jadi cerita yang ada dalam buku. Jadi perempuan utamanya itu atau pemain utamanya dalam buku itu menjadi seorang dokter. Terus yang selanjutnya, in the film, Yuna plays the role of a prosecutor's wife. Jadi dalam buku itu katanya si Yuna ini menjadi istrinya seorang pengacara. Dan yang ketujuh, digunakan untuk memperkenalkan berita yang telah kita dengar, kita baca, atau kita lihat. Contohnya nih di televisi, atau bisa juga yang diberitahukan. Example-nya like, it says here, I hear, I gather, I see, I understand, and they say, blah blah blah. Someone says, or someone tell me. Examples. I gather you are worried about Lane. Arya is at a conference and I hear he is an excellent speaker. Nah, yang untuk nomor 3 nih, Lydia tells me ini sama seperti yang di atas ya. Someone tells me. Jadi kita lagi ngomong-ngomong contohnya ini sama si Arya. Terus kita bilang nih sama si Arya, Lydia bilang sama aku kalau kau ini lagi mikirin untuk sekolah di luar negeri gitu. Jadi kita bilang, Lydia tells me you are thinking about studying abroad. Untuk yang selanjutnya ada di I promise atau I apologize dan sebagainya. Jadi kita biasanya melakukan sesuatu dengan mengucapkan sesuatu. Misalnya nih, ketika berjanji untuk melakukan sesuatu, kita bisa bilang I promise. Lalu ketika kita ingin memberikan saran, kita bisa mengatakan I suggest. What do you suggest I do? I suggest that you blah blah blah. Terus dengan hal yang sama atau dengan cara yang sama, kita juga bisa membilangkan seperti I apologize, I advise, I insist, I agree, I refuse, and etc. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai frequency adverbs. Jadi, frequency adverbs pada simple present tense itu adalah always, every day, seperti yang sudah saya baca sebelumnya di slide pertama ya. Jadi, adverbs yang ada di sini, di screen ini diletakkan sebelum action verb, tetapi sesudah be verb. Contohnya, we often find difficulty in doing IELTS. Frequency adverb-nya yang mana sih? Often, ya kan? Terus find itu apa? Verb action. Lalu, seperti yang di atas dibilang, diletakkan sebelum action verb. Maka, kita letakkanlah often-nya sebelum find ya. Find itu adalah action verb atau kata kerja lah gitu. Lebih mudahnya kita pahami ya. Tetapi, untuk yang nomor 2, ini agak berbeda dari yang di atas, ya kan? Di sini dibuat, he is always at home every Sunday. Jadi, kalau dia penggunaan is MR, maka is MR dulu lah, baru kita letakkan frekuensi adverb-nya. Gitu ya. Jadi, itu aja ingat, kalau dia menggunakan verb, maka kita gunakan frekuensi adverb-nya dulu di depan. Tapi kalau dia kalimatnya tidak ada verb-nya, maka
maka kita gunakan dulu lah to be-nya, baru kemudian kita tambahkan frekuensi adverb-nya, gitu ya. Terus yang selanjutnya, I usually go to school on foot. Nah, ini sama dengan yang pertama, di mana usually dulu ya merupakan frekuensi adverb, baru verb-nya, yaitu go. Go itu kan adalah verb one ya. Lalu, perlu diketahui bahwa di frekuensi adverb ini, never, seldom, dan rarely itu merupakan frekuensi adverb yang negatif. Jadi, tidak bisa kita gunakan dalam kalimat yang negatif. Contohnya nih, he doesn't seldom smile. Itu salah. Kenapa? Karena seldom kan sudah negatif nih. Jadi kita nggak bisa nambahkan doesn't di sana. Tidak bisa tambahkan not ya. Tapi menjadi he seldom smiles. Nah, untuk yang selanjutnya nih, dalam kalimat negatif dengan contraction, tahu kan contraction yang mana? Yang ada tanda kutip untuk mempersingkat do not menjadi don't gitu ya. Frekuensi adverbnya itu diletakkan sebelum contraction, kecuali always. Contohnya, much lectures on the second floor sometimes aren't interesting. Jadi diletakkan dia sebelum contraction, sebelum aren't, sometimes aren't interesting. Selanjutnya ada I generally don't sleep before midnight. Generally dulu, baru don't. Tapi nih, untuk always, kita gunakan dulu don't-nya, baru always. I don't always go to the office by bus. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan simple present tense-nya. Selanjutnya akan saya bahas mengenai simple present continuous. Oke, bye-bye. See you.